Episode 179. Katanya Kak Davi lagi di luar kota ya Kak? Tanya Clara pada Dava yang sedang mengemudikan mobilnya. Dava menganggukkan kepalanya pelan. Tidak terasa sudah hampir seminggu Dava berada jauh dari adik kembarnya. Adik kembarnya memang sangat bawel tapi juga sangat penyabar. Maaf ya Kak, waktu itu aku nggak bisa ikut nganterin ke bandara. Aku nggak bisa ninggalin sekolah. Dapat tertawa mendengarnya. Gadis kecilnya memang sangat lugu dan polos. Kepergian Davi keluar kota sudah hampir seminggu dan mungkin Davi juga sudah mau kembali lagi ke Jakarta, tapi gadis itu baru membahasnya. Kamu tuh telat tahu ngomongnya, Davi udah mau balik lagi ke Jakarta tapi baru dibahas. Clara hanya bisa meringis, salah satu sikap yang sering dikritik oleh bunda dan ayahnya adalah pelupa, dan sekarang Clara membawa sikap pelupanya di depan Dava. Sebenarnya Clara selalu ingin membahasnya bahkan sejak kepergian Davi di hari pertama. Tapi Clara selalu lupa karena obrolan lainnya. Maaf Kak. Dava menggelengkan kepalanya, belajar perhatian dong sama calon adik. Hah? Clara terkejut mendengar penuturan Dava, namun perlahan seolah senyum terukir di bibir manisnya bersamaan dengan meronanya kedua pipi cabinya. Mau kan jadi kakak buat adik-adik aku? Tanya Dava menoleh sekilas pada Clara. Apaan sih kakak? Gak lucu banget bercandanya. Aku kan masih kecil. Clara menolehkan kepalanya menghindari tatapan Dava. Clara tidak ingin Dava melihat pipinya yang merona merah karena tersipu. Emangnya kamu gak mau jadi kakak buat Davi sama Diva, Tanya Dava terus menggoda Clara. Iya, apaan sih kakak? Clara menutup wajahnya menggunakan kedua tangannya, tidak bisa menahan malu bercampur bahagianya. Clara berharap Dava tidak hanya bercanda mengatakannya, tapi serius. Dava tertawa, godaannya bukan sembarang candaan. Dava memang sengaja berterus terang pada Clara agar Clara tahu perasaannya sekarang. Dava merasa sudah mantap untuk menunggu gadis belia itu dewasa dan bisa dia miliki seutuhnya. Dava yakin Clara memang yang terbaik untuknya. Clara memang masih sangat muda, tapi Dava yakin Clara bisa menjadi wanita yang baik untuknya kelak di masa depan. Mobil Dava berhenti tepat di depan gerbang rumah Nana dan Indri. Clara mengernyit, tidak biasanya Dava berhenti di depan gerbang. Pria itu biasanya selalu masuk ke dalam untuk sekedar menyapa Indri yang memang setiap hari berada di rumah. Kakak gak masuk dulu? Tanya Clara pelan. Dava tersenyum kemudian menggelengkan kepalanya pelan. Untuk hari ini tidak dulu ya, aku harus meeting. Clara menganggukkan kepalanya mengerti, padahal Clara berniat mengajak ikut serta Dava makan siang di rumahnya. Karena kebetulan hari ini Clara pulang cepat. Gak apa-apa kan? Tanya Dava melihat Clara yang hanya mengangguk dalam diam. Dava juga sebenarnya ingin singgah sebentar, tapi tidak mungkin karena Dava sudah ada janji dengan Marvel untuk meeting bersama. Gak apa-apa kok kak. Dava mengelurkan tangannya mengusap pelan puncak kepala Clara. Langsung makan siang, habis itu istirahat ya. Nanti malam kalau gak ada halangan aku datang kok. Senyum Clara langsung mengembang mendengarnya. Senang sekali rasanya mendengar Dava akan datang menemuinya malam ini. Aku tunggu ya kak. Oke, angguk Dava tersenyum manis. Clara kemudian turun dari mobil mewah Dava. Gadis berseragam putih abu-abu itu berdiri di samping mobil Dava dengan senyuman bahagia yang terukir di bibir pinknya. Kamu ngapain di situ? Tanya Dava menurunkan kaca mobilnya. Aku mau lihat kakak pergi. Jawab Clara dengan senyuman yang terus menghiasi bibirnya. Dava menghela napas dan menggeleng. Pria itu kemudian turun dari mobilnya dan memanggil Pak Satpam yang ada di dalam pos menyuruhnya untuk membuka gerbang. Loh kak, calon istri yang baik harus nurut sama calon suami. Setelah Dava sambil mendorong pelan punggung Clara agar masuk ke dalam pekarangan luas rumahnya. Clara dibuat tidak bisa berkutik dan hanya bisa menurut saja. Entah kenapa Dava menjadi sering menggombal padanya. Tidak sedingin biasanya. Bahagia bercampur malu itu yang Clara rasakan sekarang. Apalagi Dava mengatakannya di depan Satpam. Apaan sih kakak? Dava tersenyum geli melihat ekspresi malu-malu Clara yang sangat menggemaskan itu. Dava menyuruh Satpam untuk kembali mengunci gerbang. Pak Satpam, tolong pastikan gadis kecil saya ini masih dengan aman ya ke dalam rumah. Masuk dengan aman ya ke dalam rumah. Oh, siap-siap tuan. Makasih ya pak. Senyum Dava kemudian kembali masuk ke dalam mobilnya dan berlalu dengan kecepatan sedang dari depan gerbang kediaman Indri dan Nana. Cie, Neng Clara udah punya calon suami.
goda Pak Satpam yang membuat Clara langsung berlari masuk ke dalam rumah karena merasa malu. Marvel mengusap kasar wajah tampannya. Marvel tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang. Marvel juga pernah merasakannya. Marvel pernah berada di posisi Davi saat mencintai Ariana dulu, di mana kedua orang tuanya tidak menyetujui. Marvel memaksa kedua orang tuanya yang berujung pada penderitaannya sendiri. Ariana mengkhianatinya. Kopinya sayang. Lamunan Marvel buyar saat mendengar suara lembut Laura. Pria itu kemudian tersenyum manis dan menepuk pahanya, menyuruh agar Laura duduk di pangkuannya, yang tentu saja langsung dituruti oleh Laura. Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu? Tanya Laura membelai lembut pipi tirus Marvel. Marvel memejamkan kedua matanya. Belayan lembut Laura selalu berhasil membuatnya terbuai. Rasa nyaman juga selalu Marvel rasakan jika Laura menyentuhnya, dan itu membuat Marvel merasa senang jika sedang menghadapi masalah seberat apapun. Tentang Davi dan Lenny, seperti biasa, Laura selalu bisa menebak dengan benar apa yang berada di pikiran suaminya. Marvel membuka kembali kedua matanya, ditatapnya wajah manis Laura yang berada tepat di depan wajahnya. Aku tidak mau anak kita sakit hati, cukup aku yang merasakannya, kata Marvel pelan. Laura mengangguk. Laura paham dengan pemikiran suaminya. Marvel tidak ingin Davi mengalami apa yang dia alami di masa lalu. Marvel tidak ingin Davi sangat sakit hati dan kecewa. Tapi Lenny gadis yang baik. Ariana juga dulu seperti itu. Dia baik pada semua orang, dia cantik, dia mandiri, tapi pada akhirnya dia mengkhianatiku, balas Marvel cepat. Laura menghela napas. Darah bisa menurun sayang, tapi sikap dan kepribadian tidak menurun. Ya, kalau yang mengajari tidak egois, kalau egois, Laura hanya bisa diam. Bagaimanapun juga Lenny adalah putri dari Ariana dan David yang pasti menuruni sikap keduanya meskipun hanya secuil. Aku yakin kamu tahu maksudku sayang, lirih Marvel. Laura tersenyum kemudian menganggukkan kepalanya. Marvel adalah suaminya, papa dari trio kembarnya. Laura sudah memahami seluruhnya tentang Marvel, dari sikap manjanya sampai sikap dewasa dan bijaknya. Bagaimana kalau kita bicarakan tentang ini langsung pada Tuan David dan Nyonya Ariana? Maksudnya kita janji temu dengan mereka? Tanya Marvel menatap tidak percaya pada istrinya. Marvel bertemu saja enggan, apalagi jika harus menjadi besan. Please, kita bicarakan sama-sama bagaimana baiknya. Ini demi Davi sayang, anak kita. Tapi, kita lakukan pertemuan ini tanpa sepengetahuan siapapun, baik Dapa maupun Dipa juga Dapi. Oke?